afidavit notaris, berani bohong, terus sudah tuh pansos. Bu, tadi sempat memprotes Bu, kenapa Bu? Ya kita kan yang dibicarakan keliling-keliling kami, korban. Tapi kita nggak bisa dimasukin. Maksudnya mah apa? Ada tiduran di sana. Kan tempat pembantaian bukan di sini, di belakangnya showroom. Hingga jatuh menabrak sebuah tiang. Saya duduk di sini, dimakan karena disiplin mati sama pengendara motor. Jadi saya dari sana ada motor, orang naik motor senang-senang, dia orang seneng lah, itu boncengan. Setelah sampai di sini, oleng. Atas latihan itu Pak. 60 dia yang lampu itu, duduk saya di sini. Sini saya perkirakan antara 25 sampai 30 meter. Dia yang mulia. Dia yang mulia. Ada berkanya nanti. Jadi ini saya tanda ingat karena ini ada yang saya masuk yang itu ya ini ada turunan naik motor. Dari sana ada motor satu berhenti, nggak berani deketin juga. Setelah itu ada orang naik motor boncengan, ngambil saya, nanyain saya ada apa kecelakaan, langsung saya naruh nasi. Tapi sama-sama lah ada apa deh? Dalam hati aja Mas. Kita Perhatian semua. kita baca Al-Fatihah buat langsung dan Al-Fatihah. Kita baca Al-Fatihah bersama-sama. Apa reaksi dari majelis hakim ketika lihat faktual jarak jalan dan ada belokan segala macam? Bagaimana reaksi majelis hakim saat itu, Pak Oto? Akhir daripada pemeriksaan tadi, hakimnya menangis. Salah satu ibu hakim itu menangis dan dia bilang bahwa kita tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi, tapi disinilah peristiwa itu terjadi. Dan dia bilang pasti juga Eki dan Vina juga mungkin melihat kasus itu, kenyataan yang sebenarnya. Dan dia hakim itu tadi memang mengajak kita berdua bersama membacakan Al-Fatihah. Nah, saya melihat ya mungkin subjektif sekali pandangan saya, tetapi hakim betul-betul tersentuh. Pikiran saya, hakim majelis di sini itu mengetahui bahwa memang mereka ini tidak bersalah, tapi dia menitikkan air mata. Itu pendapat subjektif saya ya. Dan Pak Oto, saat ini juga kita sedang menayangkan cuplikan atau rekaman dari pemeriksaan setempat tadi ketika di depan warung. Dan ini juga Dede sendiri yang sedang menjelaskan di depan Ketua Majelis Hakim bahwa apa yang dia lakukan saat itu bersama Aep dan mungkin jaraknya dia sedang menjelaskan di sini dan Ketua Majelis Hakim juga meresponsnya dengan sangat baik. Begitu kita akan sama-sama saksikan rekamannya. Jadi jam 9 saya pulang ke rumah, udah nggak ada di sini, udah nggak ada di lokasi. Dan logikanya juga kalau nggak masuk akal Pak, 2016 kan agak gelap, di sini agak menikung Pak. Masa iya bisa lihat sekali apa? Itu berarti yang di depan itu kan ada mobil parkir, nanti depannya lagi. Mananya lagi? Yang tadi kan tadi. Yang tadi yang tempat kejadian. Ini ya, nikung gini. Yang tanah kosong tadi. Kan agak menikung Pak, kelihatan. Berarti sananya SMP ya? Depan pas persis jadi Pertama kalinya. Kemarin Aep itu bilangnya di sini waktu di rokok sendiri. Iya, saya sama Aep, cuman Aep belum bisa tahu. Nggak ya, teman Aep lihatnya dari sini. Iya, lihatnya dari luar. Yang ada plester tuh dari sini. Iya, dari sini. Ya, saat peristiwa ini juga tadi JPU juga ikut ya Pak Oto? Semua JPU-nya ikut, kita juga pemohon ikut, majelis semuanya lengkap ikut, panitera ada semua di sana. Lengkap ya? Jadi semua menyaksikan lengkap semuanya. Dede sendiri, Pak Oto, Dede ini salah satu saksi yang sekarang sedang banyak mendapat spotlight begitu ya, karena pengakuannya, lugasnya dibicara berapi-api bahwa dia sanggup atau dia mau menggantikan posisi 6 terpidana itu jika mereka setelah PK nanti tidak dikabulkan, dia berani menggantikan posisinya di penjara. Apakah Dede ini Anda paksa untuk ikut tadi? Bagaimana? Apakah Dede ini Anda paksa untuk ikut dalam pemeriksaan setempat tadi? Ya, dia juga ikut ya. Tapi nggak Dede dipaksa ini Pak juga- untuk ikut?
Ya enggak ada dipaksa, dia datang sendiri kan. Kita undang semua saksi-saksi yang ada itu, kita undang kalau boleh berkenan datang, dan ternyata semua ikut datang tadi. Oke. Ya. Oke. Semua memberikan keterangan sesuai faktanya gitu. Oke, ada satu lokasi yaitu di rumah Pak RP, Pak Pasren. Apakah dari kuasa hukum mungkin juga bisa mendapatkan informasi lebih lanjut, Pak? Pak Pasrennya di mana sekarang bersama anaknya, Kavi? Terus terang saja, sebelum ini pun saya kan sudah ke lokasi ini pada malam hari jam 9 sekian yang dituduhkan itu. Saya mau melihat fakta yang sebenarnya kalau malam hari. Jadi tadi kita lihat juga. Nah, waktu beberapa waktu yang lalu pun saya melihat itu selalu lampunya itu terang. Oke. Tapi orangnya nggak ada katanya. Nah, kemudian ada juga yang membisikkan pada saya di orang itu, katanya itu kosong rumah itu terus. Tapi kadang-kadang katanya orangnya datang terus pergi lagi. Nah, waktu kita ke sana tadi juga semuanya rumah itu tertutup dan orangnya nggak ada. Nah, padahal rumah-rumah yang lain itu karena banyak orang kan semua orang keluar dari rumah itu. Oke. Tapi rumahnya Pasar ini tidak terbuka gitu. Kita dengarkan tadi penjelasan dari Oto Hasibuan yang mengatakan bahwa tidak ada satu saksi pun yang melihat ini sebuah pembunuhan, justru bahwa sejumlah saksi melihat ini adalah kecelakaan. Saya minta pendapat Anda, Pak Ahyar. Anda masih bersama kami? Ya, Pak Ahyar, Anda melihat di jalannya, apakah ini semakin jelas menunjukkan bahwa ini kasus ini benar artinya sebuah kecelakaan kah? Karena kalau tadi kita mendengar beberapa saksi pun mengatakan dan melihat ini kecelakaan. Janganlah saya menyimpulkan lebih mendahului dari penasihat hukum dan hakim. Yang paling tidak, saya ingin menyampaikan bahwa ada perbedaan, semakin tampak perbedaan antara BAP berkas perkara yang ada pada tahun 2016 dengan ketika saat sekarang, apalagi dengan adanya pemeriksaan setempat ini, sehingga hakim lebih mempunyai gambaran tentu ya, apakah hal-hal yang telah diungkap di dalam BAP tahun 2016 dan keterangan saksi ketika itu yang menjadikan dasar pertimbangan oleh majelis hakim di saat itu, sehingga sampai kepada kesimpulan bahwa berdelapan orang itu terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana pembunuhan. Nah, dengan adanya PK saat sekarang ini, semakin tampak perbedaan-perbedaan hal-hal yang ada di dalam BAP yang dahulu, hal-hal yang disampaikan oleh terpidana bahwa mereka mengatakan dahulu itu tidak benar, yang benar adalah sekarang. Ini semakin tampak ini perbedaan. Apalagi dengan hakim melihat lokasi-lokasi kejadian rentetan peristiwa itu tadi, setelah dilihat ke tempat, tentu hakim mempunyai gambaran yang kita tidak tahu apa yang ada di dalam pikiran hakim. Apakah lebih meyakinkan hakim yang memeriksa setempat ini bahwa hal-hal yang dahulu itu tidak benar, atau memang bahwa hal-hal dahulu tetap benar walaupun sudah diadakan pemeriksaan setempat. Nah, ini yang kalau menurut saya yang akan menjadi pertimbangan dia di dalam memberikan pendapat nanti ke majelis di Mahkamah Agung kita yang akan memutus perkara ini. Saya berharap tentu pemeriksaan setempat ini tadi mudah-mudahan panitera mencatat poin-poinnya yang juga direkam oleh hakim atas pertanyaan-pertanyaan beberapa orang saksi tadi yang didengar, nanti dituangkan di dalam BAP, dilengkapi, sehingga itu menjadikan bahan oleh majelis di Mahkamah Agung nanti yang tidak turut ke lapangan untuk melakukan pemeriksaan. Sehingga berita acara itu saya berharap dapat menggambarkan setepat mungkin
sama mungkin dengan apa yang jika hakim di Mahkamah Agung itu melihat langsung dengan yang tidak langsung, walaupun itu tidak persis sama, tapi dia lebih mendekati kesamaan. Oleh karena itu, tentu kita berharap akan lahir suatu putusan yang tepat. Putusan itu bisa tetap mempertahankan putusan yang lama atau merubah yang lama, membuat putusan yang baru.